Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas kuliah pendidikan kewarganegaraan, disusun oleh kelas A 2 ZWR yang beranggotakan 1. Amelia Zafira Putri 2020410023, 2. Saifa Maulida 2020410010. Negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah dan mengakui satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok tersebut. Fungsi negara. Secara umum, fungsi negara ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Unsur-unsur negara ada 4, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Yang kedua, pengertian warga negara. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Karena kewarganegaraan ialah hal yang penting dan dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara yang lain, yaitu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Amel, yang menjadi warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menjadi warga negara Indonesia diantaranya yang pertama melalui kelahiran, yang kedua melalui pengangkatan, yang ketiga melalui pewarganegaraan, yang keempat melalui perkawinan. Yang pertama melalui kelahiran, diantaranya yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal. Dan yang terakhir, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Kedua yaitu melalui pengangkatan, diantaranya yaitu diangkat sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Pada waktu pengangkatan itu ia belum berumur 5 tahun. Dan yang terakhir, pengangkatan anak itu memperoleh penetapan pengadilan. Yang ketiga, melalui pewarganegaraan. Di antaranya yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tapi tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang terakhir yaitu melalui perkawinan. Yang pertama, warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Yang kedua, menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Asas kewarganegaraan beserta contohnya. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan dan asas ius sanguinis, asas keturunan. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh negara yang menggunakan asas ius soli adalah
Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jamaika, dan Kanada. Venezuela dan Meksiko juga. Asas ius sanguinis atau asas keturunan. Dalam asas ius sanguinis, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contoh negara yang menggunakan asas ius sanguinis diantaranya yaitu Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Inggris, Italia, Rusia, Spanyol, dan Yunani. Untuk Indonesia sendiri menganut dua asas tersebut, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Terima kasih. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.